pada hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu, masih bulan ini, pada tanggal 4 atau tanggal 3 Minggu malam jam 7.30 sampai jam 11.30 telah terjadi penyerbuan secara profesional dan sangat hebat dilakukan oleh pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan, yaitu Taliban, kepada markas terbesar ISIS di Khurasan, yakni bertempat di Kabul bagian utara. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam 3 jam seluruh gerombolan ISIS yang ada hancur porak-poranda dan semua manusianya mati terbunuh. Allahu Akbar. Ketika sebelumnya dengan sombong mereka mengatakan, kami tidak akan pernah biarkan pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban wujud dan Taliban akan menjadi musuh kami, maka mereka pun dihabisi. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. ISIS jelas adalah musuh Islam. ISIS jelas adalah noda dalam Islam. ISIS dengan khilafah gandungannya mencoba memanipulasi pandangan umum dunia tentang betapa jeleknya khilafah Islamiyah itu. Dan sekarang Taliban telah membuktikan keganasannya, kekuatannya, keperkasaannya, kewibawaannya dengan menyerbu markas terbesarnya dan habis mereka semuanya. Kami teringat dengan Abdullah bin Sabah ketika dia begitu pongah dan sombong mengatakan bahwa kebenaran adalah pada kami. 20.000 pasukannya habis oleh pasukan khilafah Islamiyah yang sejati. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimanapun, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, apabila kebenaran telah datang, belum lagi untuk dikatakan diperjuangkan, tapi datang saja kebenaran, wa zahaqal batil, maka kebatilan pasti akan sirna. Ketika matahari terbit, segelap apapun gelapnya alam ini, pasti matahari akan menembus cahayanya, akan menyingkirkan kegelapan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu selalu kalah. Ingat itu baik-baik. Yang penting datangkan saja kebenaran, bawa saja kebenaran, maka kebatilan akan tersingkir. Air dalam satu gelas kotor semuanya, tapi disiram terus dengan air bening, mata air yang bersih, maka yang kotor itu akan terangkat dan pasti terbuang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila terjadi peperangan antara hak dan batil di satu tempat, di satu komunitas, apakah pesantren, apakah masyarakat, kebatilan itu apabila lama-kelamaan dibawa terus kebenaran ke sana, kebatilan akan sirna. Ketika Islam masuk ke Yathrib, Madinah sekarang ini, maka penduduk yang zalim, penduduk yang dalam zulumat, akhirnya terang benderang, pintu hidayah terbuka dan mereka seluruhnya memeluk Islam. Dan Madinah Al-Munawwarah sampai hari ini menjadi negeri dan tanah yang mubarakah, penduduknya juga demikian. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekarang dunia dalam posisi puncak kezaliman, kegelapan di mana-mana, kejahilian di mana-mana. Tetapi mereka sudah ada pada ambang batas terakhirnya. Demi Allah, kabar gembira buat kita. Amerika sudah lumpuh, Cina sudah lemah. Kemudian apa kekuatan yang dinanti ke depan? Islam. Tidak ada yang lain, hanya Islam kekuatan yang paling dinanti pada hari ini. Maka saudara-saudara, anak-anakku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami cintai, jangan pernah bimbang dan ragu. Di akhir zaman ini tampilkan dirimu pembawa suluk-suluk kebenaran. Jangan ragukan dirimu. Jadilah engkau di akhir zaman ini sebagai pembela penegak kebenaran. Dimanapun engkau berada, tampilkan ana muslim, saya muslim. Ini ciri khas muslim saya, ini akhlak saya, ini adab saya, ini ibadah kami. Dan katakan bahwa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari Muslim, dan ungkapan Umar ini berulang-ulang diulangi oleh seorang presiden yang saat ini memiliki wibawa dan power tingkat dunia. Recep Tayyip Erdogan berkata, mengungkapkan kembali ungkapan Umar yang paling berpengaruh ini. Apa kata beliau? Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam. Kita inilah satu kaum, berkat Islam kita telah menjadi kuat. Karena Islam kita menjadi mulia. Kita ini hebat karena kita bersama Islam. Famatabtaghaina al-izzata bighairi al-Islam. Ketika kita mencoba menjadi hebat, kita mencoba menjadi kuat, tapi bukan dengan Islam, di luar daripada Islam, adallanallah. Allah pasti akan kembali menghinakan kita. Allah pasti kembali akan menjatuhkan kita, membuat kita tidak bernilai, tidak berharga. Tidak di pandangan manusia, apalagi di pandangan Rabbul Alamin. Tidak di dunia, apalagi kelak di akhirat. Mau mulia di dunia dengan Islam, mau mulia di akhirat dalam surga dengan Islam. Maka jadilah kita sosok muslim yang kafah di akhir zaman. Jangan bimbang, jangan ragu.
identitas keislaman kita. Jangan bimbang, jangan ragu membawa akhlak Islam kita, ibadah Islam kita, akidah Islam kita di akhir zaman ini. Wajib setiap kita tampil mengatakan, ana muslimun. Inilah saya seorang muslim. Di hadapan orang kafir, di negeri kafir, di tempat yang penuh dengan kezaliman, kejahilan, nampakkan identitas kita yang muslim. Jangan berwarna dengan warna mereka, itu munafik. Jangan larut dengan gaya mereka, ini hipokrit. Tetapi jadilah kita, ana muslimun. Saya adalah seorang muslim, penuh percaya diri membawakan diri sebagai seorang muslim. Muslim pada hari ini dan pada masa-masa ke depan akan memimpin bukan hanya untuk skala kecil di negeri ini, tetapi juga seluruh dunia. Tak lama lagi kita akan menyaksikan titik balik kebangkitan Islam adalah bermula dari Afghanistan, titik balik kebangkitan Islam, dan ini akan terus melebar dan menyebar sampai kemudian bendera tauhid ditancapkan di liwa yang berada di Palestina. InsyaAllah Baitul Maqdis akan dimerdekakan saat itu. Dunia kembali, mau tidak mau, ibarat matahari terbit, mau tidak mau, kegelapan harus tersingkir. Walaupun kegelapan berusaha, media-media asing berusaha untuk menyembunyikan suara kebenaran ini, mereka tidak akan berhasil. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ini supaya jangan sampai bersinar. Tak mungkin. Sedunia jin dan manusia silahkan bersatu. Tiup matahari kalau bisa supaya padam. Kayak meniup lilin, kalau ditiup lilin mati lilinnya, hilang cahayanya. Lah matahari bagaimana mau ditiup? Hembuskan, keluarkan seluruh nafas kalian untuk memadamkan cahaya matahari Allah. Tidak akan mampu kalian. Islam sudah mendekati fajar. Fajar ini sudah terjadi fajar kadibnya. Fajar shadiq sebentar lagi. Setelah itu kita akan menyaksikan matahari terbit. Islam kembali memimpin dunia. Percaya dirilah kita. Jadikanlah diri kita seorang muslim yang akan lenggang kangkung menguasai dunia dengan penuh wibawah, dengan penuh khas. Mana ahlul Quran? Ahli Al-Quran. Mereka lah ahlul izzah, ahlul fajr, ahlul nusrah. Mereka lah yang akan membawa kemuliaan. Mereka lah yang akan membawa kemenangan. Dan mereka lah yang akan membawa kejayaan Islam kembali seluruh dunia. Ini janji Allah, bukan pepesan kosong. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, Allah memastikan Islam akan kembali memimpin dunia. Pada saat itu seluruh dunia, orang-orang berimannya dalam kondisi ketakutan di mana-mana. Karena takut itu diciptakan, diteror oleh para teroris sejati. Amerika, Israel dan konco-konconya, mereka adalah teroris sejati. Mereka mencoba menakut-nakuti orang-orang beriman. Tetapi Allah SWT menjanjikan ketakutan itu akan tersingkap, akan tersingkir, akan menyap karena cahaya kebenaran. Ketika datang menyinari, kegelapan ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. InsyaAllah ta'ala, tentu saja dengan penuh optimis kita mengatakan. Dan sekali lagi kita ulangi, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, apabila kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan hilang. Ibarat Allah yang kami cintai, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, telah datang kebatilan, telah datang kebenaran, maka kebatilan pasti akan hilang. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang tercinta, dimanapun diri kita berada, jadilah kita cahaya. Jadilah kita cahaya. Jangan kita padamkan cahaya pada diri kita sendiri. Cahaya pada diri kita itu adalah iman dan Islam yang dengannya Allah telah mengangkat dan memuliakan generasi-generasi hebat ribuan tahun yang lalu. Ya, mereka telah menang, mereka telah jaya, mereka telah mulia, mereka telah hebat karena mereka membawa iman dan Islam yang kafah. Maka pada hari ini kita bertekad, setiap pribadi kita ingin kembali menjadi sumber-sumber cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin badan bisa dilumpuhkan, mata bisa dicongkel, tubuh bisa dipatah-patahkan, dimutilasi, tapi yang tidak pernah bisa mereka cabut adalah iman di dalam dada kita. Bila kita sudah beriman, bila kita sudah punya keyakinan, maka siapapun tidak akan mampu untuk melepaskan iman keyakinan itu. Bilal berkata kepada bos dan majikannya yang kafir, kamu boleh lepaskan kuku-kukuku, kamu boleh kelupasi kulit kepalaku, kamu boleh tanggalkan satu persatu anggota tubuhku, tapi jangan pernah mimpi kamu bisa melepaskan dan menanggalkan iman di dalam dada. Ini adalah sebuah kemuliaan dan keisahan yang paling sempurna. Tidak peduli apakah dia bos majikan, kalau iman sudah terpatri, maka tidak akan pernah bisa iman itu dicabut oleh siapapun saja.
Ibarat Allah yang kami muliakan, tampillah kita sebagai muslim kafah, mukmin yang haqqan di akhir zaman ini.